Innal hamdalillah alladzi ahyana ba'dama amatana min nusur. Innal hamdalillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya rasul ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim. Jemaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ta'ala. Kula panjenengan dibangunkan kembali dari semalam yang diistilahkan Al-Quran itu sudah meninggal. Tapi meninggal yang sebenarnya bukan kayak tidur tadi malam ya. Kalau tidur mati malam katakan meninggal apa? Kula panjenengan boten saged merespon, tidak bisa menanggapi apa yang terjadi di luar tubuh kita. Umpama ini pun nun sewu kula basane campuran mawon nggih. Sing dari luar Jawa atau dari non Jawa biar sambil belajar Jawa. Kula ngingaten. Agar apa kula panjenengan ternyata waktu tidur nggak bisa menanggapi apa yang terjadi di luar tubuh kita. Umpamanya pun kula panjenengan dalu digeremeti karo kala jengking. Geremeti ini bukan pada tempat-tempat yang peka. Pertama kali munggah lewat selimut, munggah, akan sampai pada leher dan wajah. Dan tentu nek kula panjenengan saged menanggapi. Kalau jengking saged, ula saged ya. Itu dikatakan mati ya. Karena tidak bisa menanggapi situasi yang di luar tubuh kita. Oleh karenanya waktu kita bangun kanjeng Nabi dawuh doa kita. Alhamdulillah, segala puji kagungan Allah, alladzi ahyana yang telah menghidupkan kembali kula panjenengan. Ba'da ma'amatana sak sampunipun kula dalu kula pejah. Wa ilahin nusur, dan kepadamu ya Allah kami akan kembali. Dari doa bangun tidur kula panjenengan sudah diingatkan. Nanti waktu tidur dihidupkan kembali dan kita berjanji hari ini akan melakukan aktivitas kehidupan, tapi diingatkan wa ilaihin nusur. Supaya kita sadar sewaktu-waktu akan kembali. Untuk kembali kepada Allah, ya, tidak harus tua dulu, ya Mas Firman ya. Tidak harus tua dulu. Untuk kembali kepada Allah, Allah malaikat maut menjemput kita, tidak harus sakit dulu. Tidak harus sakit dulu. Kemarin ada berita lewat WA yang saya terima. Ada seseorang yang hidupnya sederhana, ekonominya ditopang dari jualan roti bakar. Roti bakar dikelilingkan ya. Menjelang berbuka, saudara kita ini pulang. Setelah mandi, menjelang buka, cukup minum bersama keluarganya. Selesai minum, segera berangkat menuju ke masjid. Untuk apa? Sholat jamaah maghrib. Waktu itu semuanya. Ternyata waktu sholat itu rakaat kedua sujud tidak bisa bangun kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjenengan menika kagunganipun Gusti Allah lan bakal kembali dumateng Allah. Niki kunci nek kula panjenenganipun emot
Bisa sewaktu-waktu orang itu akan menghadap Allah Ta'ala. Dimanapun kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Setiap yang berjiwa, makhluk yang berjiwa itu akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan dari mereka itu yang hidup ini selalu mendapatkan ujian. Yang ujian apa? Ujian yang menyenangkan dan ujian yang menyakitkan, menyedihkan. Kebanyakan orang kalau diuji dengan yang menyakitkan itu bisa kuat. Diparingi sakit insya Allah kuat. Diparingi condongnya kurang dalam kehidupan kuat. Tetapi setelah diberi ujian dengan kehebatan, ya, misalkan kepandaian, ternyata bisa menjadi penyakit sombong. Diberi tenaga yang kuat, misalkan kayak Samson itu juga menjadi sombong. Diberi ujian yang lain karena kekayaan, bisa juga penyalahgunaan harta benda yang dimiliki sehingga menimbulkan perbuatan dosa. Nah, ujian ini dari Allah. Orang beriman bisa mampu tidak mengatasi itu semuanya. Kemudian dikatakan wa ilaina turja'un. Kepada kalian semuanya nanti akan kembali. Bundi mawon nggih. Malaikat maut niku mboten bakal keliru. Lawan saniki kula panjenengan untuk membuktikan secara ilmiah ya. Kula panjenengan gadah HP. Waktu ajeng sare nulis ten HP. Pak German, apa benar besok saya di masjid atau Jalan Barito? Saya belum ada ya. Ternyata pagi saya buka pengonten itu. Tulisan saya sebelum masuk ke HP-nya Pak German itu di mana ya? Termasuk kalau panjenengan ngendikan wonten HP. Mohon maaf saya hari ini tidak bisa melaksanakan tugas karena ada tugas dikirim lewat HP yang langsung bersuara. Saat itu belum diterima, ternyata disimpan ya. Saat Pak Firman buka, ono suara masuk. Pas nama saya dipencet masuk. Suara kini ngendi. Tulisan tadi di mana? Itu bukti, salah satu bukti kalau kemajuan teknologi ya, manusia ini akan membuktikan keagungan Allah Ta'ala dari tuntunan yang pernah diberikan. Seperti zaman Rasulullah ya, waktu sepulang dari Isra Mi'raj ya, datang ke jamaahnya ya, itu dipaitu. Kalau Rasulullah dawuh semalam saya diantar oleh malaikat dari Makkah menuju ke Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa diantar sampai ke Sidratul Muntaha. Terus kemudian kembali sampai ke Makkah kembali. Karena yang percaya. Karena yang percaya. Secara akal tidak masuk. Satu-satunya yang percaya adalah sahabat Abu Bakar yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Waktu ditanya oleh orang-orang Quraisy, apakah kamu percaya oleh Abu Bakar? Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah, saya percaya 100%. Makanya sahabat Abu Bakar disebut Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan apa yang diucapkan Rasulullah. Betul, terbukti dalam firman Allah sendiri. Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, apa yang dicontohkan, itu semuanya Rasulullah itu adalah wahyu. Wahyu itu apa? Artinya kebenaran yang datang dari Al-Khaliq. Termasuk tadi yang saya katakan, wa ilaina turja'un.
kepada Allah, kepada kami, kata Allah, kalian akan kembali. Nah, saudara sekalian, alhamdulillah kalau panjenengan pagi ini bisa jamaah subuh. Tak jauh si berso. Saya beritahukan Bapak Ibu, kalau seandainya banyak muslimin, mukminat yang paham tentang perintah Allah itu, adanya hanya senang dan rindu untuk melaksanakan. Panjenengan pada dini hari bangun dulu untuk melakukan sahur. Kanjeng Nabi bahwa puasa dengan sahur itu adalah sahur itu barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul manfaat. Tambahan nilai manfaat. Makanya orang sahur walaupun kata Rasulullah dengan setetes air ya itu barokah, menambah kebaikannya. Dan di kula panjenengan untuk fisik ya, itu akan lebih baik daripada kita tidak sahur. Setelah sahur panjenengan ya, jadi sarimane enak loh ya. Mari dahar, mari nganjuk, wetenge wareg ya. Turunane enak. Ini Bang Agung ngantuk ning omah turu, tak ngantuk ning masjid tak apa oleh ganjaran. Kan jenengan ngantuk betul apa kula? Tetep bangsa ganjaran, Bang. Bersahur panjenengan wudu. Tekluk ya. Orang yang berwudu dari rumah menuju masjid ya, untuk melakukan ibadah, kata Rasulullah, dihitung langkah ini oleh malaikat. Semakin jauh dari rumah menuju masjid, hitungannya lebih banyak. Ini mengajarkan apa? Kula panjenengan upayakan dari rumah menuju masjid. Kita punya wudu. Walaupun di masjid itu ada tersedia keran untuk wudu, untuk laki perempuan ada semuanya. Tapi berwudulah dari rumah. Akan lebih baik. Ya. Dihitung, kata Rasulullah, langkah ini maka nanti akan dikonversikan sebagai ya, untuk nambahi pesanan rumah di jannah. Kalau panjenengan pindah masjid itu berarti kalau panjenengan bertamu datang masjid. Siapa masjid itu? Masjid itu tempat sujud, musola tempat sholat. Itu adalah Baitullah. Masjid, musola itu dalamnya Gusti Allah, rumahnya Allah. Rumah apa? Untuk ibadah. Mengabdi, menyatakan kita itu seorang hamba. Patuh dan taat pada Allah. Masya Allah ya. Oleh karena itu kan Nabi bahwa Al-Quran juga merintahkan dalam Al-Quran surah Furqan ayat 31. Nek badhe pindah masjid ya. Sujud jinatun pindah masjid. Nganggo klambine sing apik. Tidak hanya hari Jumat. Nganggo klambine sing apik. Maksudnya kita pilih ya, dari baju yang ada kita pilih baju untuk menghadap Allah. Salat dikula ngaturaken Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Berarti kalau panjenengan alif ya. Menghadap kita matur menghadap Allah Maha Besar. Mosok klambine ora genah. Klambi terang-terang dino bau masih dipakai terus misalkan ya. Sementara kita jajan dengan saudara kita. Waktu berdiri, rukuk, sujud kita jajar. Nek kula panjenengan bajunya bau, tangga kanan kiri cuma batin toh. Itu sekarang dino gak ganti ya. Itu juga demikian. Kalau bapak tadi diperintahkan untuk pakai baju yang terbagus, upayakan pakai wangi-wangian. Bapak pakai wangi. Nek ibu mboten paren wanine ten dalem mawon untuk keluarga. Kalau bapak pakai wangian. Ini antara bapak dan ibu supaya paham ini. Jangan sampai nanti salah sangka. Loh, Mbak, bapakmu saged ning masjid ya.
Padahal masjid itu kan wangi-wangian terus. Wangi bolak-balik dipakai. Delok-delok mlene, Mbok. Sing diiri-iri bapakmu sapa? Tambah tuya saiki masjid kan mesti ambil wangi. Nah, itu salah sangka. Karena tambah ngaji. Akhirnya ibu cemburu bapak. Tidak, Bu ya. Bapak itu aturan lagi, nek pindah masjid kongkon silangi. Malah misalnya apa? Maksudnya dari wangi itu tidak mengganggu dengan bau yang tidak nyaman pada tetangganya. Pramila orang sholat itu bacaannya saja, berbisik untuk diri sendiri. Berbisik untuk sendiri. Jadi dilarang kita, alhamdulillah, kanan kirinya dengar, terganggu itu. Jadi jangan sampai mengganggu kita pada jalan yang lain dengan bau pakaian kita, ya, juga dengan suara. Bau itu termasuk selain baju tadi bisa jadi kayak mulut. Nek yuswane wis sepuh, wis kagungan sakit, wajane kerawak, tuntune kerawak, ya, itu baunya tidak bisa disimpan lagi. Oleh karena itu sebelum berangkat sholat jamaah, upayakan berkumur atau sikatan dengan baik. Alhamdulillah, Allah itu menuntun hambanya yang soleh-solehah itu dengan baik. Yang rika itu akan jajar karo dulur mulyane. Lakukan yang terbaik. Jangan sampai ya mulut kita baik sehingga kanan kiri kita tidak senang. Pakailah baju yang bagus, kita berkumur dengan baik waktu wudhu dan seterusnya. Yang intinya hubungan antar manusia ini tidak terganggu dengan tampilan kita. Masya Allah. Ini baru hubungan masalah sholat dan wudhunya ada. Di rumah panjenengan ada wudhu, masuk masjid, suku kanan, ya. Kemudian lagi Nabi, sikil teman bisa melangkah seraya berdoa. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Tetapi kula nyuwun sepunten dosa kula. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Panjenengan buka Gusti pintu rahmat kami kula. Nabi masjid ibu daleme Gusti Allah. Padha karo kula nuwun assalamualaikum Gusti Allah. Gusti Allah ndak akan ya. Doanya masuk tadi. Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Setelah apa nggih? Bu, apa nggih? Alhamdulillah apal. Praktekkan itu setelah masuk masjid. Nah, pimpinan Kanjeng Nabi kalau masjid masih belum mulai ya, waktu sholat atau kalau ada ini timer ya, timer di atas ya, itu lebih dari 2 menit silahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Artinya itu penghormatan kepada masjid. Penghormatan kepada sholat 2 rakaat. Ya. Nah, panjenengan masuknya itu setelah adzan dan masih ada waktu di sini, panjenengan rapel sholat 2 macam menjadi satu niat. Apa? Tahiyatul masjid 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Bisa. Kalau waktunya panjang ya, karena masih lama 2 rakaat dulu tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid, dan kemudian setelah salam sholat 2 rakaat lagi rakaat fajr. Kanjeng Nabi jauh rakaat fajr khairun minat dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sadurunge salat wajib itu pahalanya lebih utama daripada dunia seisinya. Terus enggak begitu?
Jadi utamakan untuk kita setiap pagi itu bisa rakaat fajr. Lek ngaten tindak masjid aja sak mari ngaten. Pas adzan berangkatkan. Agar apa? Biasanya antara adzan sampai iqamah itu kurang lebih 15 menit. Takmir sudah menetapkan. Kenapa? Barangkali ada yang datang nanti perlu tahiyatul masjid dan qabliyah. Ada yang datang itu nanti ya setelah tahiyatul masjid dan qabliyah ada waktu yang sangat hebat untuk berdoa. Kalau Nabi bilang, doa dengan azan wal iqamah. Tidak ditolak doa yang dipanjatkan antara waktu selesai adzan sampai iqamah. Alhamdulillah di sini tidak ada pujian. Lupa apa pujian? Enggak, pujian itu bagus. Tidak semuanya apa yang dilakukan yang kita tidak melakukan yang melakukan jelek itu tidak ya. Pujian itu salah satu manfaatnya karena banyak anak kecil kadang-kadang ikut masjid. Dengan pujian mereka tidak lari-lari masjid. Sekaligus memberitahukan orang yang belum datang ke masjid, kilolong, gulur kabeh, kanan kiri masjid, rikosur bintani di masjid. Turun dimulai, turun di komati. Itu dikomati kan ngenteni sandan segera datang ke masjid. Maksudnya dengan gitu. Nah yang bagi tidak ada pujian, gunakan di situ untuk doa. Karena tadi Kanjeng Nabi dawuh boten dipun tolak donga sing disampaikan antara selesai adzan sampai iqamah. Menawa kula panjenengan dengan semangat donga niku saged basa Arab, saged basa Jawa. Terserah panjenengan. Gusti enjang niki kula mangke badhe dateng Surabaya kalian Bapak lari-lari. Gusti panjenengan paringi pitulungan supados perjalanan kula mangke kalian Bapak niku ngantos sawangsulipun panjenengan paringi slamet. Umpamane niku. Lho Gusti bibar niki mangke kula badhe kula anten pasar gede. Kangge napa? Kangge mlija mugi-mugi sasampunipun barang yang kula menika saged terjual dengan sae lan kula gadah keuntungan. Mintalah kepada Allah Ta'ala. Tidak apa-apa nih. Kebutuhan sehari-hari itu kita minta kepada Allah. Boleh kok ya. Mana cara nindung Kanjeng Nabi bintang. Pertama kali ya, ucapkan syukur dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka bahasa Jawa, saya puji kagum Gusti Allah. Ingkang sampun paring kesehatan dumateng kula. Terus kemudian salawat Allahumma sholli ala Muhammad ya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bahasa Jawa langsung. Gusti anak kula jan niki badhe ujian. Kula nyuwun dumateng Paduka Gusti panjenengan paringi pitulung anak kula. Yen pun ujian menika kesampun saged lancar. Mikiripun gampil lan saged jawab ujian. Gusti anak kula sakniki ujian dipanggil kanggo tes pekerjaan. Kula pasrah panjenengan Gusti. Mugi-mugi anak kula saged lolos saking ujian. Lakukan itu semuanya pada pagi hari. Napa maneh niki bulan Ramadan. Kanjeng Nabi dawuh, ada 3 kelompok orang yang doanya itu mustajabah. Yang sepisan orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, mumpung bulan Ramadan kalau panjenengan siam, maka berdoalah apa yang kita butuhkan. Pagi hari. Terus kemudian doanya orang pemimpin yang adil. Kalau panjenengan ini pimpinan, bapak pemimpin untuk keluarganya, ibu ratu untuk keluarganya, semuanya pimpinan. Dan suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban atas kepimpinan itu. Terus yang ketiga, orang yang didolimi. Orang yang didolimi itu misalkan ya, gak salah dituduh salah.
gak lapo-lapo difitnah. Yang fitnahnya itu menyakitkan sekali. Nah, itu kalau berdoa mustajabah. Misalkan ya, misalkan. Kemarin kan ada berita di sini, ada pencurian sewaktu ibu-ibu, bapak-bapak sedang sholat semuanya. Misalkan loh itu, ketangkep karo polisi, dikeplaki. Dari sini ada informasi lah kan, semua nopo dompet. Dompet di sini piro? Arto 1 juta. Nah, uang 1 juta ya. Ternyata sebenarnya uangnya tidak 1 juta, hanya 100.000 dalam dompet itu. Itu sudah dolim kepada yang mencuri. Itu juga tidak baik. Kalau sudah pencurinya bukan Pak namun 1.000, saya itu 1.000 dikeplai mana ranaku ya. Kalau yang dikeplai ini lagi kan didolimi. Menyatakan 1.000 kok tidak ada 1 juta. Ya. Itu kalau berdoa mustajabah. Orang yang didolimi disalah-salah no. Ya. Nah itu kalau berdoa mustajabah. Lah niki orang yang dolim niki dengan mustajabah, hati-hati bagi kula panjenengan sing urusan dengan hukum. Yang urusan dengan hukum. Jangan sampai mereka itu yang benar dihukumi salah. Masya Allah. Nah itu lain kan ya. Sampai kita mumpung bulan Ramadan, monggo perbanyak doa kita. Perbanyak doa kita. Masuk di bawah masjid, sholat 2 rakaat. Masih ada waktu tahiyatul masjid dulu. Terus kemudian yang datang untuk adzan, setelah adzan ya, itu baru sholat rakaat al-fajr. Khairu minad dunya wa ma fiha. Ganjaran ini. Nikilah eman nek kula panjenengan sami mboten salat rakaat al-fajr setiap harinya. Eman saiki eman. Itu nilai dunia dan akhirat ya. Khairu minad dunya wa fiha. Rakaat al-fajr atau qobliyah subuh ini juga diartikan sebagai salat sunat rawatib. Maksudnya salat sunat yang mengikuti waktu-waktu salat wajib. Salat sunat rawatib niku saben dintenipun ya, dalam sehari semalam ada 12 rakaat. Saderengipun subuh 2 rakaat, saderengipun zuhur itu bisa 2 bisa 4. Kalau 4 rakaat sebelum zuhur, setelah zuhurnya 2 rakaat. Kalau sebelum subuh itu 2 rakaat, setelah zuhurnya 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Total 12 rakaat. Kanjeng Nabi dawuh, sing sapa wonge senantiasa aktif, istiqomah. Istiqomah itu gampangane ajek Bapak Ibu, ajek. Ajek sesuai dengan kebiasaan kita itu 12 rakaat itu sehari semalam. Kanjeng Nabi dawuh, maka dia mendapatkan rumah di jannah. Boten mlebu surga tok, tapi sudah mendapatkan tempat tinggal di surga. Kados dulu Bilal kasih kesan ditakoni Kanjeng Nabi, aku kok mendengar terompahmu sudah di surga. Apa yang kami lakukan? Bilal mboten ngertos niku. Ternyata setelah lama didesak, ya Rasulullah, saya selalu melakukan sholat sunatul wudu. Artinya apa? Selalu punya wudu. Begitu batal dari wudunya, segera berwudu lagi. Selesai wudu, sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan itu sholat sunatul wudu atau sholat sholat sunatul wudu. Terus begitu. Ya. Itu kata Rasulullah, terompahnya Bilal sudah ada di surga. Terus sampai malah kula panjenengan, kula minggadah kanca ampun malam yang bermanjing kula mriki. Masya Allah ya. Selama 24 jam dia punya wudu. Setiap kali batal wudu malah salat malah. Namun sampun almarhum. Ya. Terus kemudian saudaraku sekalian, nah kalau wau panjenengan saking dalam nyumut, iki aku arep masjid. Istiqomah niku tidak hanya tadi kita berdoa.
Panjenengan iku ae subuh Kanjeng Nabi dawuh sedekah infak itu yang istiqomah. Kata Rasulullah, setiap pagi malaikat itu mendoakan umat Islam yang sedekah. Melarat pindah masjid pagi, sisihkan harta kita. Ojo sampai lali sedekah subuh. Ojo sampai lali sedekah subuh. Yang punya uang 2.000 boleh bawa uang 2.000, yang nggak punya 2.000 1.000 boleh, tapi kebangetan. Yang penting jangan lupa syukur ajek 5.000 sak wulan bamu 30 dino 150.000. Uang 150.000 ini jangan dipikirkan engkau sebulan sepisahnya tak lebok. Jangan. Kanjeng Nabi dawuh, orang infak sedekah itu yang istiqomah walaupun sedikit. Ya. Sing ajek. Jadi setiap pagi ada malaikat yang senantiasa mendoakan makhluk Allah ini yang bersedekah. Sedekah subuh sangat penting. Makanya jangan lupa sekalian ngasto harta 1.000, 2.000, 5.000 apa 10.000. Terserah panjenengan semampunya berapa. Jangan sampai satu hari itu tidak melakukan infak sedekah. Lakukan itu, upayakan. Insya Allah, Allah akan memberikan kepada kita semuanya anugerahnya. Bismillah masuk kotak. Nek kelintingnya, jelas betul. Paling 100, 200, 500 nih. Kali saya rusak nih si anten kelinting ini. Upayakan sing kresek ya. Kalau imut dan gini, Masjid Jogokaryan Jogja ya. Saya pernah ke sana, bertanya ke sana. Sana dulu yang namanya kotak itu bolongannya cilik. Bolongannya cilik. Terus kok digedek gitu. Dalam gede ternyata ada suatu saat kotak itu entek 0 blas. Karena dirogoh tekan dukur. Ada gitu. Terus akhirnya apa? Dibuat kotak sing bolongan ini ku kayak kalau di rumah-rumah untuk kantor pos itu ya. Jadi sing miring dari plat besi yang kuat. Akhirnya kan orang nggak bisa yang mengambil lewat lubang yang miring. Insya Allah kreatif sekali takbir masjid Jogokaryan itu. Gimana cara mengamalkan masjid? Ternyata sana itu juga dilingkungi oleh orang-orang yang cukup berada. Takmirnya berpikir orang sekitar masjid ya jamaah situ dan sekitarnya itu tadinya kok seneng umrah. Senang sekali umrah tiap tahun umrah. Ditanya, apa yang menarik sampean untuk bisa umrah? Selain pahala, saya kangen lagu nih Imam Ningkono. Saya kangen suarane muadzin di Makkah Madinah katanya. Berdasarkan ini takmir boleh. Ya, tentu saja lebih teliti. Orang-orang yang bisa dijadikan imam di masjid itu yang suara dan lagunya seperti di Makkah Madinah. Saat ini pun kata. Di Indonesia kata ya. Imam-imam yang punya lagu ya, dan suara mirip Imam Madinah. Muadzinnya juga demikian. Setelah demikian itu maka orang-orang yang kaya biasa ke Makkah Madinah karena kangen ya. Suara imam di sana itu pada mendekat masuk menjadi jamaah di Jogokaryan, Masjid Jogokaryan. Nah, setelah itu lama kelamaan ya itu dilayani dengan baik sampai sekarang ini. Setiap harinya sampai sekarang ini menyediakan buka bersama itu 3.000 porsi. Ini sudah viral ya. Setiap harinya 3.000 porsi. Maka sepikir, iya ternyata karena makmurnya itu dan takmirnya itu memberikan dengan program kas masjid kosong, itu semakin banyak orang yang sedekah. Ada sampai menginfakkan sawah. Jadi Masjid Jogokaryan punya sawah. Dari sawah itu, paginya yang panen dari sawah itu digunakan untuk melayani jamaah.
Programnya sama, kas masjid harus nol setiap bulannya. Tertulis ya, sehingga orang mudah baca. Akhirnya ternyata orang yang infak masjid itu besar-besaran. Setelah terangkan, wah ini bolongan cilik, ya. Ternyata dari jamaah misalnya, bolongan cilik ini sama lebih duit, seluruh oleh yang dilempit. Nah, ono ya, jamaah saya ini yang lebok ini kok amplop gede. Ya apa? Nah, takbir mendapatkan masukan semacam itu dari jamaah. Akhirnya dibuat lubang besar tadi. Setelah lubang besar ternyata bisa dirokok. Nah, dibuat lubang yang miring. Ternyata takbir juga diajari oleh jamaahnya. Jadi sana itu ada untuk kotak pagi, untuk kotak siang, untuk kotak Jumat. Kita semuanya dipertanggungjawabkan. Kembali lagi untuk kemakmuran masjid. Nah, dari kemakmuran masjid di Jogokarian ternyata menjadi percontohan nasional ya. Terus yang pertama kali dan sukses itu masjid di Sragen, Al-Falah. Ya. Itu juga bikin di Al-Falah itu di Jogokarian itu kalau datang ke sana itu bermalam ada kamarnya. Terbuka 24 jam masjidnya itu. Ada kamarnya. Kalau sebelumnya sudah beritahu tersedia tidur dan gratis. Ya. Semacam juga di Al-Falah sekarang juga gratis. Juga gratis untuk bermalam di sana. Bahkan tidak hanya gratis tidurnya, konsumsi bebas tidak bayar. Di Al-Falah. Takmirnya tempoh hari kami undang di sini untuk memberikan kiat-kiat untuk memakmurkan masjid. Masya Allah. Kembali lagi pada salat tadi ya. Kita setelah masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah subuh, terus menunggu sampai adzan, sampai qomat, kita berdoa. La turatu du'a bainal adzan wal iqamah. Boten dipun tolak donga ingkang dipun sampai akan antara adzan hingga qomat. Terus kemudian kita muadzinnya qomat. Qomat sholat dan seterusnya kita ikut sholat. Jadi terus tertata rapi, imam itu sebelum sholat dimulai menghadap makmum. Kenapa demikian? Imam itu pemimpin, perlu tahu siapa yang dipimpin. Nggak boleh wonten ibu-ibu yang ngajak anak kecil. Nggak boleh ada ibu-ibu yang hamil tua. Demikian juga makmumnya ini ternyata juga banyak yang sepuh-sepuh. Lek ngono ya napa? Imam harus bersikap. Nek mocone aja dawa-dawa. Rukuk sujud aja dawa-dawa. Engko nek dawa-dawa kondur jamahi wis kapok aku gak kan tapi salat mrene maneh. Saya mendengar sendiri ya, waktu ya mengikuti sholat ya gerhana, memang gerhana itu sunahnya bacaan yang panjang ya. Dari bapak ibu wonten sing sepuh pas imami niku mocone dawa langsung kalian lenggah misal ya. Terus panjenengan mau jenengan ngadeg ya. Kok waduh kok imami dawa gak kanu tinimbang greget langsung dengan duduk. Misal niku. Imam yang bijak tadi melihat. Tapi nek niku wau masing-masing rakaat hampir satu halaman ya. Lak mboten kedawan ya. Kanjeng Nabi itu bawel ya. Bacaan Quran yang terbagus pahalanya itu waktu bacaan dalam sholat. Ini harus sama-sama dipahami antara imam dan makmum. Satu halaman itu kan tidak terlalu panjang ya. Terutama subuh. Kanjeng Nabi itu dawuh sholat yang paling panjang bacaannya adalah waktu subuh. Yang paling pendek adalah waktu maghrib. Ya. Tapi kanjeng Nabi juga dawuh bacaan Quran yang terbagus pahalanya adalah Quran yang dibaca waktu sholat. Nah ini disepakati. Nah, terus tadi sudah menantang ya. Biasanya kanjeng Nabi dawuh madhep makmum dulu melihat situasi itu ya. Terus bersabda bagaimana yang saya tirukan tadi. Sawusuhu kena seterusnya. Lurus rapatkan sopmu. Kata Rasulullah, setan itu kalau kita sudah mulai sholat ya,
bisa berseliweran di antara sela-sela itu. Makanya Rasul mengatakan rapat mau Jerusalem itu. Saya mengatakan, ya alhamdulillah pasukan yang melok jamaah. Nah, jangan dibantah Rasulullah itu ya. Itu sudah rapatkan untuk kita sholat. Kemudian ya, Kanjeng Nabi bilang, wong kang sholat di masjid itu paling apik. Paling apik ganjarannya berada pada soft pertama. Soft pertama. Sholat itu ada sutrahnya, batas kita dalam sholat. Kayak ini kalau dalam ini sutrah saja. Ini untuk batas apa? Batas kita punya tempat untuk sholat. Nah, kalau panjangnya, kalau yang Jepang sutrahnya pendek. Maksudnya apa? Jangan sampai ada nanti kalau ada orang sholat melewati sutrah itu. Jadi kata Rasulullah, daripada melewati di depannya orang sholat, maksudnya dalam batas sutra sepanjang sutra ini itu menunggu sampai 4. Bisa 4 jam, 4 hari, 40 hari dan seterusnya. Rasulullah nekat ditegak. Kira-kira melewat keplaan. Itu sebenarnya boleh ya. Jadi melewat itu kan, tapi ditegak dulu. Saya nggak ngerti dikira ngajak salaman. Siapa malah bisa salaman? Bukan. Itu maksudnya jangan lewat ini ada orang sholat. Lebih baik menunggu 4 jam atau 4 hari dan seterusnya. Kata Rasulullah. Makanya perlu sutrah. Kan Nabi tahu, nek wong niku ngerti ganjaran sing ditampa wong kang salat, maka akan berebut minta diundi supaya bisa pada saf yang pertama. Itu ada tabirnya begini, yang pertama di depan. Kalau tidak ada tabirnya, yang pertama adalah paling belakang. Bapak-bapak pertama ya depan ini. Kira-kira saya kerja pada pegang masjid ini. Gimana bagaimana ya? Upayakan begitu. Memang ganjarannya gede kok. Tidak dipraktekkan, nanti dilakukan ya. Itu tuntunan Rasulullah. Mau sholat itu kan menyebut pertama kali takbirnya Allahu Akbar, Gusti Allah Maha Agung. Kata Rasulullah, mata kita melihat pada tempat sujud. Artinya apa? Merasakan Allah hadir di depan kita, kita tidak akan pernah berani menatap. Seorang anak menantu berhadapan dengan calon mertua atau sudah mertua, gak kira wani tatapan wajah, ya. Tatapan pandang ini wani. Ya. Nah ini pada Allah Akbar. Makanya Allahu Akbar mata kita melihat tempat sujud. Rasakan kalau tadi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatin khashi'un. Siap mana ini? Sungguh telah mendapatkan kemenangan bagi orang-orang mukmin yang salatnya dengan khusyuk. Surah Al-Mu'minun kata. Khusyuk itu kenapa? Menghadirkan hati kita bahwa di depan kita ada Allah. Salat khusyuk. Ya kenapa caranya? Ya. Janganlah rasakan kalau salat gini bisa salat nanti kayak sempit lagi tidak akan mau. Ya. Terbuka pengen jamaah di masjid, ternyata pas sholat rakaat kedua tasyahud langsung gelempang di pundut atas. Rasakan sholat ini mungkin sholat yang terakhir, atau sekarang rasakan puasa kita ini mungkin puasa yang terakhir. Belum ada seret bang. Konco jamaah Masjid Firdaus Jumat pekan pertama dia meninggal. Masya Allah. Niku konco mubalik ya konco wonten pantiyat Aswan Mas Mansur. Gusti Allah mundut dalam tanda-tanda husnul khotimah. Napa husnul khotimah tanda-tandanya? Nisibane dina Jumat pas bulan Ramadan. Bulan Ramadan dari Kanjeng Nabi neraka ditutup ya. Surga pintunya dibuka lebar-lebar. Hari Jumat itu adalah hari baik ya tandanya bagi seorang yang beriman dia meninggal. Saya berdoa mudah-mudahan dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Sampai sholat di sini. Waktu sholat mungkin aja Bapak sekalian, mulailah yang terbaik pada sholat pertama, takbirnya setelah Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar.
Gimana takbirnya Rasulullah itu takbirnya setentang dengan bahu, sejurus dengan telinga. Apa tangan menghadap kiblat. Wonten ulama tarjih dijelaskan macam itu ya. Jadi tidak hanya sebatas betul betul sebatas dada, tapi setentang dengan bahu, sejurus dengan telinga kita. Terus Allah satu itu mulai sampai itu sampai dada kita. Tapi salat itu santai, tidak usah begini. Sehingga kayak sebab kalau ya. Itu lama tentang ini. Ini santai. Allah Akbar. Dengarkan kalau imam itu ya sudah baca Al-Fatihah, kalau jahar ini makmum dilarang membaca apapun. Misalkan telat nih, imam Al-Fatihah, kita masih baca kabir alhamdulillah. Enggak boleh. Jadi waktu imam baca Al-Fatihah itu makmum diam perhatikan bacaan imam. Makmum itu mendapatkan pahala sebagaimana yang dibaca diucapkan oleh imam. Sampai satu hal wajib. Cuma pas panjenengan makmum itu kebetulan terlambat ya. Kata Rasulullah, kalau sudah bisa mendapatkan rukuk secara sempurna bersama jamaah, itu berarti sudah satu rakaat. Misalkan pas subuh ya, panjenengan untuk salah satu bacaan masuk ya, kita sudah rukuk. Panjenengan ke Allahu Akbar langsung rukuk. Dan berangkat satu rakaat bagaimana dilakukan jamaah sebelumnya. Betul sampai utawa ya dan imam baca Al-Fatihah, baca surat, panjenengan sedang terlambat. Fatihah belum komplit. Lakukan aja ikut pimpinan imam. Dan misalkan sujud juga begitu kan banyak nih ya. Banyak ya. Yang sujud itu sebelum itu aku doaku akeh. Waktu sujud itu paling dekat dengan Allah Ta'ala. Makanya doaku belum. Akhirnya imam dan makmum yang lain itu sudah tidak untuk tasyahud. Ini kita sedang terus. Karena doanya panjang. Niku mboten angsal. Barengi di sini ngarani imam itu berarti keluar dari jamaah. Gitu ya. Tapi napa imam itu Allahu Akbar ya kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Niku tuntunanipun Kanjeng Nabi. Kadangipun tit kula nggih ati tit. Nek wonten atur kula sing kurang prayogi kula nyuwun ngapunten. Kula niku kados kula panjenengan sedaya bisa melakukan kesalahan. Saderengipun dipun akhiri monggo panjenengan kula dherekaken berdoa mugi-mugi donga kula panjenengan dipun paringi ijabah dening Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'aika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa sahbihi ajma'in ya arhamar rahimin. Asbahna wasbahal mulku lillah alhamdulillah la ilaha syarikalah lahul mulku wa hamdu ala syaqadir la haula wa quwwata illa billah. Allah nas'aluka khairan ma fi hadha sabah wa nas'aluka khairan ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadha sabah wa na'udzubika min syarri ma ba'dahu. Ya Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula nasir wa la haula illa billah. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula nasir wa la haula illa billah. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula nasir wa la haula illa billah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa bika mastata'na nabulaka wa na'budu bi faqrana fa inna la yaqudir balanta. Subhanahu wa bihamdihi adada khalqihi wa adada nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanahu wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanahu wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Ya Allah arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayani shighara wa jamil minat wal muslimin muslimat al ahya'i min amwat innaka samim qaribun mujibud da'wat la yaqdil hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya mustarifas sarif qulubana ala ta'atik. Allah nas'aluka mujibu rahmatik wa azza imam maghfiratik wa salamatan min kulli ismin.
وغنيمة من كل بر وفوز الجنة ونجعلنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا بدون عذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Apa bisa lali di mulut.